Kiai Haji Ali Maksum lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1915 di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Kiai Haji Masum bin Kiai Haji Ahmad Abdul Karim dengan Nyai Hj. Nuriyah binti Kiai Haji Muhammad Zain Lasem. Keluarga Kiai Haji Ali Maksum, sejak dari zaman kakek-kakeknya dahulu hingga sekarang adalah keluarga besar yang kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari nilai-nilai kepesantrenan. Ayahnya Kiai Haji Ali Maksum yang terkenal dengan panggilan Mbah Masum, merupakan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Soditan, Lasem, Rembang. Sejak kecil, Kiai Haji Ali Maksum belajar dan dididik secara keras di pesantren ayahnya sendiri yang saat itu menjadi pusat rujukan para santri dari berbagai daerah, terutama dalam pengajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya Ibnu Aqil, Nahwu, Shorof dan Balagah, dan kitab Jamul Jawami. Mbah Masum berharap agar putranya kelak menjadi seorang ulama ahli fikih, sehingga beliau menggembleng Kiai Haji Ali Maksum kecil setiap harinya dengan pelajaran kitab-kitab fikih. Sementara itu, Mbah Masum juga mengajarkan kitab-kitab lainnya kepada para santri, terutama kitab-kitab ilmu nahwu, shorof dan balagah. Akan tetapi Kiai Haji Ali Maksum kecil justru lebih senang mempelajari kitab-kitab nahwu dan shorof. Kiai Haji Ali Maksum kecil kemudian belajar di pondoknya Kiai Haji Amir di Pekalongan. Pada tahun 1938, Kiai Haji Ali Maksum menikah dengan Nyai Rer Hashimah, putri dari Kiai Haji M. Munawir. Beberapa hari setelah pernikahannya, seseorang bernama H. Junaid dari Kauman Yogyakarta melalui Kiai Haji Maksum menawarkan tiket gratis kepada Kiai Haji Ali Maksum untuk beribadah haji. Dan 8 orang putra-putri Adib wafat masih kecil. Kiai Haji Atabik Ali, H. Jirjis Ali, Nyai Hj. Siti Hanifah Ali, Nyai Hj. Durroh Nafisah Ali, Nafiah, wafat masih kecil. M. Rifki Ali. Ketika dilangsungkan Muktamar Nu ke-28 di pesantren Al-Munawir, Krapyak, sebenarnya Kiai Haji Ali Maksum sudah sakit sejak beberapa saat sebelumnya. Meskipun demikian, sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab atas sukses dan tidaknya Muktamar, beliau masih sempat mengkomando panitia pelaksana yang sebagian besar adalah santrinya menggunakan alat mic speaker dari kamarnya. Ketika Presiden Soeharto dan beberapa menteri serta para kiai peserta Muktamar menjenguknya, Kiai Haji Ali Maksum juga masih sempat menerima mereka dengan berbaring di kamarnya. Walhasil, Muktamar dapat berjalan dengan sukses, dengan mengantarkan kembali Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai Rais, Aam dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode yang kedua kalinya. Seminggu setelah Muktamar, Kiai Haji Ali Maksum jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Sarjito selama seminggu. Kemudian wafat ketika azan maghrib berkumandang pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat di hari Kamis, tanggal 7 Desember tahun 1989 atau 15 Jumadil awal 1410, dalam usia 74 tahun. Jenazahnya dilepas dari Masjid Pesantren Krapyak setelah salat Jumat dan dikebumikan berdampingan dengan makam Kiai Haji M. Munawir di Dusun Senggotan, Dongkelan, Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Setelah Kiai Haji Ali Maksum memasuki usia remaja, sekitar 12 tahun, Kiai Haji Masum berpikir untuk menitipkan pendidikan anaknya itu kepada kiai lain yang terbilang masih temannya, yakni Kiai Haji Dimyati yang memimpin pondok pesantren Tremas Pacitan, tahun 1894 sampai tahun 1934. Pada saat itu, pesantren Tremas yang terletak di pelosok Pacitan dan hanya dapat dicapai dengan jalan kaki dengan cukup jauh ini merupakan pesantren yang cukup populer, terkenal, dan berwibawa. Kepopuleran tersebut disebabkan oleh 3 hal. Pertama, pesantren Tremas secara tegas menolak dan menentang penjajah Belanda, serta berusaha menghindar dari pengaruh budayanya. Kedua, sebagian besar ahli bait, keluarga, pesantren Tremas tergolong sangat alim, sehingga keberadaan Tremas saat itu sebagai gudangnya ilmu agama sangat diperhitungkan. Bukti kealiman mereka terukir dalam sejarah, dengan munculnya nama Syekh Mahfuz et-Tarmasi, wafat di Makkah,
tahun 1918 di peradaban dunia Islam menjadi ulama besar berkaliber internasional di Tanah Haram. Syekh Mahfuz at-Tarmasi, seorang penulis produktif dan guru besar di bidang hadis Sahih Bukhari, serta diberi hak untuk mengajar di Masjidil Haram. Ketiga, kegiatan ilmiah di Tremas sangat intensif, karena mendapatkan dorongan sepenuhnya dari kiai dan keluarganya. Bahkan kebebasan ilmiah yang dikembangkan pesantren Tremas berakibat pada munculnya madrasah kontroversial di dalam pondok pada tahun 1928 yang didirikan seorang santri senior bernama Sayyid Hasan Babut, dengan tenaga pengajar yang kesemuanya berasal dari luar pesantren. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Tremas sangat bervariasi seperti Fathul Muin, Tafsir Jalalain, Minhajul Qawim, Al-Asbah wan Nazair, Sahih Bukhari dan Muslim, Alfiyah Ibnu Malik, Del. Mubahasah, pembahasan, kitab berjalan setiap malam. Di samping itu didukung oleh kebijakan kiai yang memberi kesempatan kepada para santri senior yang mampu untuk mengajari santri adik kelasnya. Kondisi seperti itu lalu menumbuhkan semangat para santri untuk berkompetisi di bidang keilmuan. Dengan kondisi pesantren Tremas yang sangat mendukung pengembangan keilmuan tersebut, maka pada tahun 1927 Kiai Haji Ali Maksum belajar ke pesantren Tremas Pacitan untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Oleh Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Ali Maksum secara istimewa diminta untuk tidak tinggal di kamar-kamar santri pada umumnya, akan tetapi tinggal di komplek dalam, yakni komplek keluarga Kiai Haji Dimyati, satu kamar dengan Gus Muhammad, putra dari Syekh Mahfuz at-Tarmasi. Keistimewaan ini barangkali merupakan rasa hormat Kiai Haji Dimyati kepada Kiai Haji Ali Maksum, karena di kalangan para kiai ada semacam tradisi saling menitipkan pendidikan putranya kepada kiai lain. Sementara itu, Kiai Haji Dimyati sendiri menitipkan putranya yang bernama Gus Hamid Dimyati dan Habib Dimyati kepada Kiai Haji Maksum di Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem, Rembang. Kiai Haji Ali Maksum, yang di kalangan para santri, teman-teman dan keluarga pesantren lebih dikenal dengan panggilan Wak Ali ini, nampak paling menonjol di antara para santri yang lain dan sudah menampakkan bakat-bakat keulamaannya. Hal ini bukan disebabkan oleh kebesaran nama ayahnya, akan tetapi disebabkan oleh kejeniusannya, ketekunan belajarnya, kedalaman ilmunya, keluasan wawasannya, penguasaannya terhadap kitab-kitab kuning, kreatif, inovatif, kekuatan pribadinya, jiwa kepemimpinannya, dan hal-hal lainnya. Menurut sebuah cerita, sebagaimana yang dituturkan oleh Kiai Haji Dimyati, bahwa Kiai Haji Ali Maksum setiap harinya tidak lepas dari kitab-kitab besar. Semangat belajarnya hebat melampaui usianya yang sangat muda dan melintasi batas-batas yang ditetapkan pesantren. Kiai Haji Ali Maksum sering tidak tidur sampai larut malam, sehingga tidak aneh jika kamarnya terlihat tidak rapi, karena di sana-sini banyak kitab-kitabnya berserakan dalam keadaan terbuka. Gus Muhammad, putra Syekh Mahfuz at-Tarmisi, yang tinggal sekamar banyak berguru kepada Kiai Haji Ali Maksum dalam hal membaca kitab kuning. Maklum, meskipun lama bermukim di Makkah, Gus Muhammad lebih mengkhususkan diri pada ulumul Quran. Kiai Haji Ali Maksum tidak hanya terbatas untuk mempelajari pada kitab-kitab mutabarah karya ulama salaf sebagaimana yang diajarkan oleh kiainya, akan tetapi juga mempelajari kitab-kitab tulisan ulama pembaharu seperti kitab Tafsir Al-Manar karya Rashid Rida murid Muhammad Abduh, kitab Tafsir Al-Maragi, kitab Fatawa karya Ibnu Taimiyah, kitab-kitab tulisan Ibnul Qayyim dan kitab-kitab baru lainnya. Padahal kitab-kitab tersebut menjadi larangan para kiai di beberapa pesantren tradisional untuk dibaca dan dipelajari para santrinya. Kitab-kitab para pembaharu tersebut diperoleh Kiai Haji Ali Maksum dari kiriman kawan-kawan di Tanah Haram, santri ayahnya dan keluarga Tremas yang pulang dari pergi haji. Kiai Haji Dimyati selaku pengasuh pesantren Tremas sebenarnya mengetahui hal itu, apalagi Kiai Haji Ali Maksum tinggal di dalam komplek dalam, akan tetapi beliau sengaja mendiamkannya, karena Kiai Haji Ali Maksum dipandang memiliki dasar-dasar tradisi pesantren yang kuat. Bahkan untuk memperluas wawasan dengan kitab-kitab tersebut bagi Kiai Haji Ali Maksum sangat diperlukan sebagai mukabalah, perbandingan. Barangkali karena latar belakang referensinya yang luas inilah yang menjadikan Kiai Haji Ali Maksum sebagai seorang ulama yang berwawasan luas, dalam,
dan berpandangan lebih moderat bila dibanding dengan para kiai alumni pesantren lainnya. Kiai Haji Ali Maksum sangat gemar mempelajari ilmu tafsir Al-Quran, yang nantinya mengantarkannya menjadi seorang ulama ahli tafsir yang masyhur di Indonesia. Demikian pula dalam ilmu bahasa Arab, Kiai Haji Ali Maksum sangat menguasai kitab-kitab nahwu tingkat tinggi seperti kitab Dahlan, Ashmuni, Alfiyah, Ibnu Malik dan syawahidnya, sehingga di kemudian hari mengantarkannya menjadi seorang pakar ahli bahasa Arab yang terkenal. Julukan Munjid Berjalan untuk Kiai Haji Ali Maksum menunjukkan penguasaannya di bidang bahasa Arab beserta cabang-cabangnya. Atas kegemaran, ketekunan dan keahlian inilah yang mengantarkan Kiai Haji Ali Maksum berhasil menciptakan metode baru dalam pembelajaran ilmu sorof yang dinilai cukup praktis dan efektif, yang kemudian diberi judul Sarful Wadi. Metode ini berbeda dengan metode sorof yang sudah mapan saat itu. Misalnya metode tasrif susunan Kiai Muhammad Masum bin Ali dari Jombang dalam bukunya yang berjudul Al-Amsilah et-Tasrifiyah. Kegemaran lain Kiai Haji Ali Maksum di bidang keilmuan adalah menghafal dan mempelajari secara intens syir-syir dan butir-butir kalam, hikmah yang sangat berguna kelak ketika menjadi seorang ulama besar, di mana setiap ada kesempatan dalam berpidato, berceramah, mengajar, memberikan pembinaan dan lain-lain, sering keluar dari lisannya untayan kalam hikmah dan syir-syir tersebut. Selain itu, Kiai Haji Ali Maksum sejak muda sudah gemar tirakat, puasa ngerowot dan perilaku nyeleneh lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian santri di pesantren-pesantren salafiyah pada umumnya. Kiai Haji Ali Maksum juga memiliki kegemaran musik. Beliau suka memukul-mukul daun pintu atau apa saja yang ditemui dengan ujung jarinya untuk mengiringi alunan nyanyian, dan bahkan menyukai lagu-lagu berbahasa Inggris yang diiringi musik jazz. Kegemaran ini masih terbawa ketika sudah menjadi seorang kiai yang mengasuh pesantren Krapyak, di mana lagu-lagu jazz tersebut sering diputar dan didengarkan di dalam kamar pribadinya sambil beliau dipijiti para santri. Bahkan terkadang suaranya sampai keluar melalui mic speaker sehingga para santri ikut menikmati lagu-lagu tersebut. Dalam bidang olahraga, Kiai Haji Ali Maksum sama sekali tidak memiliki kegemaran, kecuali gemar membersihkan lingkungan pondok dari daun-daun kering, mengambil kertas-kertas bekas dan sampah kering lainnya. Mengingat kejeniusannya, ketekunan belajarnya, kedalaman dan keluasan ilmunya, penguasaannya terhadap kitab-kitab kuning, dan bakat keulamaannya, Kiai Haji Ali Maksum dipercaya oleh Kiai Haji Dimyati untuk mengajar para santri dalam usia yang sangat muda. Dalam menjalankan tugas mengajar, Ali Maksum sangat menguasai materi kitab yang dibebankan kepadanya, tegas, disiplin dan simpatik. Oleh karenanya, beliau memperoleh kedudukan yang terhormat di kalangan keluarga pesantren dan santri. Di kalangan para santri, teman-teman dan keluarga pesantren, Wak Ali adalah simbol keteladanan. Beliau bersama-sama dengan Gus Hamid Dimyati, Gus Rahmat Dimyati dan Gus Muhammad bin Syekh Mahfuz et-Tirmasi sangat populer dengan sebutan Empat Serangkai, karena dari merekalah muncul ide-ide segar untuk memajukan dan mengembangkan pesantren Termas. Haji di antaranya adalah ide dari Kiai Haji Ali Maksumi tentang perlunya menerapkan sistem madrasi dalam sistem pendidikan pesantren Termas, dengan tenaga pengajar dari dalam pesantren sendiri. Semula ide ini ditolak oleh Kiai Haji Dimyati, karena trauma dengan pendirian madrasah kontroversial oleh Sayyid Hasan Bahbud. Setelah konsep dari ide tersebut dipandangnya jelas dan mendukung kemajuan pesantren, maka Kiai Haji Dimyati mengizinkan berdirinya madrasah tersebut, dengan Kiai Haji Ali Maksum sebagai direkturnya. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Kiai Haji Ali Maksum, yang ketika itu baru berusia 19 tahun, untuk melakukan pembaharuan di bidang metode pengajaran dan kurikulumnya, di antaranya dengan cara memasukkan kitab-kitab baru karya ulama modern ke dalam kurikulumnya, seperti kitab Qiraatur Rasyidah, An-Nahwul Wadi dan lain-lain. Setelah Wak Ali Maksum pulang, Boyongan, ke Lasem, kepemimpinan madrasah diserahkan kepada Gus Hamid Dimyati sebagai direktur dan A. Mufti Ali sebagai wakilnya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Prof. Dr. Kiai Haji A. Mufti Ali berkomentar, bahwa Kiai Haji Ali Maksumlah yang menjadi motor penggerak modernisasi pesantren Termas, dari hanya menggunakan sistem pesantren ke sistem madrasi.
Sepulangnya ke Lasem pada tahun 1935, Kiai Haji Ali Maksum membantu ayahnya mengajar di pesantren Al-Hidayah Lasem, terutama dalam disiplin ilmu bahasa Arab dan tafsir Al-Quran yang menjadi kegemaran dan spesialisasinya selama belajar di pesantren Tremas. Selain mengajar, Kiai Haji Ali Maksum juga membenahi sistem pendidikan dan pengajaran pesantren. Semangat pembaharuan mulai beliau tiupkan, dan ternyata mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, karena pembaharuan yang diterapkannya sama sekali tidak mengancam keberadaan pesantren berikut segala peranatanya, melainkan justru menguatkannya. Pembaruan yang beliau lakukan tetap berpedoman pada prinsip Al-Muhafazhatu, Al-Kadimis Solih, Wal-Ahsubil Jadidil Aslah, yaitu mempertahankan tradisi lama yang masih baik, layak, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Pada tahun 1938, Kiai Haji Ali Maksum menikah dengan Nyai Rer Hashimah, putri dari Kiai Haji M. Munawir. Beberapa hari setelah pernikahannya, seseorang bernama H. Junaid dari Kauman Yogyakarta melalui Kiai Haji Maksum menawarkan tiket gratis kepada Kiai Haji Ali Maksum. Sebulan kemudian, Kiai Haji Ali Maksum bertolak menuju Makkah lewat Pelabuhan Semarang, dan kesempatan tawaran beribadah ini sekaligus digunakan untuk talabul ilmi, mengaji kepada beberapa ulama besar di Makkah, di antaranya berguru kepada Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki, ayah Sayyid Dr. Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki, untuk mengaji kitab Al-Lumah, dan lain-lain, juga berguru kepada Syekh Umar Hamdan untuk mengaji kitab Sahih Bukhari dan kitab hadis lainnya, serta memperluas wawasan dengan mengkaji kitab-kitab kaum modernis seperti karya Muhammad Abduh M. Rashid Rida, Jalaluddin Al-Afghani, dan lain-lain. Selama 2 tahun tinggal di Makkah, Kiai Haji Ali Maksum belajar dengan para masyayikh, sesama para pelajar dan jamaah haji Indonesia. Kepada jamaah haji yang dikenalnya, ia menitipkan kitab-kitabnya untuk dibawa ke Lasem, terutama kitab-kitab baru tulisan para ulama pembaharu, di samping kitab-kitab yang ia tumpuk untuk dibawa sendiri pada tahun 1940. Guru-guru beliau, Kiai Haji Masum, Kiai Haji Dimyati, Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki, ayah Sayyid Dr. Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki. Sepeninggal Kiai Haji M. Munawir, sesuai dengan wasiat dan kesepakatan keluarga, kepemimpinan pesantren kemudian diambil alih oleh kakak beradik, Kiai Haji R. Abdullah Afandi Munawir dan Kiai Haji R. Abdul Qadir Munawir. Kiai Haji R. Abdullah Afandi Munawir bertugas sebagai penanggung jawab dalam urusan sarana-prasarana pesantren dan hubungan dengan luar pesantren, dan Kiai Haji R. Abdul Qadir Munawir bertugas sebagai penanggung jawab dalam urusan pengajaran Al-Quran. Namun satu persatu santri pulang meninggalkan pesantren, dan belum genap 100 hari wafatnya, jumlah santri tinggal puluhan orang. Bersamaan dengan itu, masuknya penjajah Jepang ke Indonesia semakin memperparah kondisi pesantren, sehingga santri tinggal beberapa orang, padahal jumlah santri saat wafatnya Kiai Haji M. Munawir mencapai 200-an lebih. Walaupun demikian, aktivitas kepesantrenan, pengajian Al-Quran, tetap berjalan seperti masa-masa sebelumnya dengan jumlah santri apa adanya. Dari fenomena ini, sementara dapat disimpulkan bahwa kewibawaan dan keharismaan Kiai Haji M. Munawir merupakan faktor penyebab kebesaran pesantren, dan hal ini ternyata tidak mampu diatasi oleh penggantinya selaku turunan langsung yang secara tradisional mewarisi kepemimpinan dan karisma dari ayahnya. Kondisi ini membuat keluarga besar Kiai Haji M. Munawir merasa resah dan khawatir terhadap kelestarian pesantren ke depan. Maka pada tahun 1943, Musyawarah Keluarga Bani Munawir memutuskan untuk mengirim delegasi menemui Kiai Haji Ali Maksum, menantu Kiai Haji M. Munawir, yang saat itu telah berhasil membenahi sistem pendidikan pesantren ayahnya di Lasem dan mampu mendongkrak jumlah santri, agar bersedia diajak hijrah ke Krapyak untuk mengatasi krisis tersebut. Namun ajakan ini ditolak tegas oleh Kiai Haji Ali Maksum. Beberapa bulan kemudian, datang lagi utusan ke Lasem. Kali ini yang datang adalah Nyai Sukis sendiri, istri Kiai Haji M. Munawir, ibu mertua Kiai Haji Ali Maksum, dengan didampingi Kiai Haji R. Abdullah Afandi Munawir, yang mengharap dengan sangat agar Kiai Haji
Ali Maksum bersedia diboyong ke Krapyak. Akhirnya kekerasan hati Kiai Haji Ali Maksum luluh dan menerima ajakan itu. Sejak kepindahan Kiai Haji Ali Maksum ke Krapyak ini, 1943, pesantren Al-Munawir dibawa ke pemimpinan 3 serangkai, dengan pembagian tugas sebagai berikut. 1. Kiai Haji R. Abdullah Afandi, putra Kiai Haji M. Munawir, wafat 1968, dengan tugas sebagai pimpinan umum, menangani urusan sarana prasarana dan hubungan dengan dunia luar pesantren. 2. Kiai Haji R. Abdul Qadir, putra Kiai Haji M. Munawir, wafat 1961, dengan tugas sebagai pengasuh tahfiz Al-Quran dan urusan intern pesantren. 3. Kiai Haji Ali Maksum, menantu Kiai Haji M. Munawir, sebagai penanggung jawab urusan pengajaran kitab-kitab kuning dan pembenahan sistem pendidikannya. Dari ketiga pemimpin tersebut, Kiai Haji Ali Maksum merupakan orang yang memiliki kelebihan. Di samping keahlian, kedalaman dan keluasan wawasan di bidang keilmuan, juga dipandang lebih mumpuni, lebih dewasa, lebih berpengalaman dan lebih siap memimpin pesantren. Dengan bermodalkan pengalaman dan potensi yang dimiliki selama menjadi santri di pesantren Tremas dan membenahi pesantren ayahnya di Lasem, serta tugas berat amanah yang dibebankan kepadanya tersebut, Kiai Haji Ali Maksum mulai mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mencari titik-titik lemah yang menjadi sumber kemunduran beserta jalan keluarnya, kemudian menetapkan beberapa langkah strategis, di antaranya perlunya kaderisasi ulama, tenaga pengajar inti dari dalam pesantren. Perlunya pengembangan sistem pendidikan pengajaran dan kurikulum pesantren. Selama 2 tahun pertama, antara tahun-tahun 1943 sampai tahun 1944, aktivitas secara intensif difokuskan pada usaha kaderisasi ulama, tenaga pengajar dan pengelola dari lingkungan keluarga pesantren, dengan melibatkan seluruh putra dan menantu Kiai Haji M. Munawir, serta tetangga. Sedangkan aktivitas kepesantrenan, pengajaran Al-Quran, dan penerimaan santri dari luar untuk sementara dibekukan. Peserta yang mengikuti pengkaderan terdiri dari Kiai Haji R. Abdul Qadir Munawir, pengasuh Kiai Haji Zaini Munawir, Kiai Haji Zainal Abidin Munawir, Kiai Haji Ahmad Munawir, Kiai Haji Dalhar Munawir, Kiai Haji A. Warson Munawir, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Kiai Haji Mufid Masud, Kiai Haji Habib Dimyati, Tremas, H. Wardan Junaid, Kauman Yogyakarta, Kiai Haji Abdul Hamid, dan Kiai Haji Zurdi Dahlan, Jogokaryan. Hasilnya, seluruh peserta kaderisasi memiliki kesiapan dalam segala hal untuk bersama-sama mengelola, memajukan dan mengembangkan pesantren. Mereka menjalankan tugas, wewenang, dan aktivitas sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Maka dalam jangka waktu yang relatif singkat, pesantren Al-Munawir selama dalam kepengasuhan Kiai Haji Ali Maksum mengalami perkembangan pesat setahap demi setahap. Hal ini ditandai dengan, pertama, berkembangnya sistem pendidikan yang tidak lagi dipusatkan pada pengajaran Al-Quran, akan tetapi juga pada kajian kitab kuning, yang keduanya dapat berjalan secara seimbang, sehingga menjadi aktivitas utama sekaligus menjadi ciri khas pesantren. Kedua, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan formal, klasikal dalam bentuk madrasah, meliputi Madrasah Ibtidaiyah Putra 4 tahun, 1946. Madrasah Sanawiyah Putra 3 tahun, 1947, dan SMP Eksakta Alam, tahun 1951 sampai tahun 1954. Madrasah Banat, 1951. Madrasah Aliyah Salafiyah Putra 3 tahun, 1955. Madrasatul Hufaz, 1955. TK, 1957. Madrasah Diniyah, 1960. Sanawiyah 6 tahun, tahun 1962 sampai tahun 1986. MTS dan Aliyah 3 tahun, 1987. Ketiga, semakin bervariasi, santri takhasus, santri kalong, sekolah di dalam dan di luar pesantren, dan meningkatnya jumlah santri yang tertarik belajar di pesantren Krapyak. Keempat,
Semakin terkenalnya nama pesantren di tingkat nasional dan dunia internasional, terutama di negara-negara Timur Tengah, apalagi semenjak Kiai Haji Ali Maksum menjadi Rais Aam tahun 1981 sampai tahun 1984, dan menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-28, 1989, kepopuleran dan peran pesantren Al-Munawir diperhitungkan oleh berbagai pihak. Disebabkan oleh perannya yang begitu besar sebagai motivator, dinamisator, katalisator, inspirator, penggagas, kaderisasi ulama dalam kepemimpinan pesantren, dan sebagai power bagi komunitas yang dipimpinnya, serta sebagai sumber pengetahuan, maka dari sudut ini, Kiai Haji Ali Maksum dapat dipandang sebagai sesepuh rakyat, sekaligus sebagai pembangun pesantren yang sebelumnya telah dirintis dan didirikan oleh Kiai Haji M. Munawir. Anak-anak Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Atabik Ali, H. Jirjis Ali, Nyai Hije, Siti Hanifah Ali, Nyai Hije, Durroh Nafisah Ali, M. Rifki Ali, murid-murid Kiai Haji Ali Maksum, Prof. Dr. Kiai Haji A. Mukti Ali, Guru Besar Fakultas Usuluddin IAIN Yogyakarta dan mantan Menteri Agama RI. Kiai Haji A. Mustafa Bisri, Rembang. Kiai Haji M. Kolil Bisri, Rembang. Kiai Haji Maksum Ahmad, Tanggulangin Sidoarjo, pengasuh pesantren dan mubaligh. Kiai Haji A. Masduki Mahfud, Malang, mantan Rais Syuriah PWNU Jatim. Kiai Haji Abdul Aziz Masyuri, Jombang, pengasuh pesantren. Kiai Haji A. Asrori Usman Al-Isyaki, pesantren Al-Fitroh Surabaya, Mursyid Thorikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kiai Haji Abdurrahman Ar-Roisi, Jakarta, penulis dan mubaligh. Kiai Haji Masdar Farid Masuti, Drs. H. Slamet Effendi Yusuf, Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj, M.A. Kiai Haji Drs. Muhammad Hasbullah SH. Kiai Haji Drs. Masyuri AU, Prof. Dr. Yudian Wahyudi. Kiai Haji Zainal Abidin Muanwir, pengasuh pesantren. Kiai Haji Ahmad Warson Munawir, pengasuh pesantren, penulis Kamus Al-Munawir. Kiai Haji Drs. Asyari Apta, MPDI. Kiai Haji Munawir AF. Kiai Haji Drs. Henry Sutopo. Kiai Haji Drs. Asyahri Marzuki, LC. Kiai Haji Dr. Malik Madani, MA. Drs. H. Asad Said Ali, mantan Wakabin, Waketum PBNU, dan lain-lain. Banyak sifat-sifat kepribadian Kiai Haji Ali Maksum yang dapat dijadikan sebagai suri teladan terutama bagi para santri, dan sekaligus mempengaruhi kepemimpinannya di pesantren Al-Munawir, di antaranya adalah istiqomah mengajarkan kitab kuning. Sekalipun kesibukan beliau bertumpuk-tumpuk, seperti sebagai seorang mubaligh, dosen di IAIN dan pengurus NU, Rais Aam, yang sering keluar kota, beliau jarang sekali meninggalkan pengajian dan sorogan yang menjadi rutinitasnya sehari-hari, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak, terutama di akhir hayatnya yang sering sakit-sakitan. Kiai Haji Ali Maksum berpola hidup sederhana, zuhud, tidak terkesan hidup mewah, dan tampil apa adanya. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi pakaiannya, tempat tinggal, kendaraan dan makanannya yang sangat sederhana, tidak terkesan mewah, bahkan bisa dikatakan tidak layak untuk ukuran dan statusnya sebagai seorang kiai besar. Keseriusan usahanya dalam pengembangan pesantren seperti pembiayaan pembelian tanah untuk perluasan lokasi pesantren, pengadaan bangunan, fasilitas pesantren dan kegiatan-kegiatan keagamaan, konsumsi majelis taklim, baik dengan dana pribadi maupun dana sumbangan dari berbagai pihak, semua itu menunjukkan sikap kezuhudannya. Bahkan, jauh sebelum wafatnya Kiai Haji Ali Maksum sudah mempersiapkan untuk membagi-bagikan seluruh harta kekayaannya tanpa diketahui oleh siapapun dengan cara membuat catatan beberapa lembar kertas yang kemudian disimpan di lemari di antara tumpukan pakaiannya. Isinya, jumlah total berbagai jenis harta benda yang dimiliki, tanah, rumah, pakaian, kendaraan, uang, beserta tempat penyimpanannya. 2/3 harta benda tak bergerak dihibahkan untuk pesantren dan sisanya dihibahkan untuk anak-anaknya.
Daftar nama orang satu persatu dari kalangan masyarakat tetangga pesantren, para sahabat dan kenalan, sanak kerabat dan putra-putrinya, lengkap dengan angka nominal dan jenis harta yang akan diterimanya, sehingga pada saat wafat, beliau sedikit pun tidak meninggalkan harta warisan. Sungguh, tindakannya ini sesuai sekali dengan isi kandungan syairan sholawatan berbahasa Jawa yang beliau gubah dan sering beliau lantunkan di tengah atau akhir memberikan ceramah pengajian, antara sebagai berikut. Kulo sowan nang pangeran, kulo miji tampo rencang, tampo sanak tampo kadang, bondo kulo ketilaran. Yen manungso sampun pejah, uwal saking griya sawah, najan nangis anak simah, nanging kempal boten betah. Senajan berbondo-bondo, morin mung sarung ombo, anak bojo moro tuwok, yen wis muruk banjur lungo. Yen urip tan kebeneran, bondo kang sapirang-pirang, ditinggal dienggo rebutan, anak podo keleleran. Yen sowan kang moho agung, ojo susah ojo bingung, janji ridon pangeran, udinen nganggo amalan. Pembawaan Kiai Haji Ali Maksum yang tenang, santun dan mengesankan, wataknya yang arif dan bijaksana, serta sifatnya yang lemah lembut, gerapyak, mudah menyapa, mudah bergaul, dengan siapa saja yang ditemui, tutur katanya yang manis, serta raut wajahnya yang selalu ceria dan semeringah dengan hiasan senyuman yang khas, menyebabkan beliau disukai oleh siapa saja. Demikian pula sikap beliau yang tawaduk, tidak suka dihormati secara berlebihan apalagi dikultuskan, suka memaafkan kesalahan orang, serta jauh dari sifat pendendam dan dengki, menyebabkan beliau selalu dihormati dan disegani. Pergaulan Kiai Haji Ali dengan para santri. Kiai Haji Ali Maksum sangat dekat hubungannya dengan para santri, dan begitu pula sebaliknya. Kiai Haji Ali Maksum hampir hafal semua nama santri, tempat tinggalnya di lokasi pesantren, nama orang tuanya dan asal-usul daerahnya. Di hadapan para santri, Kiai Haji Ali Maksum bukanlah sosok yang menakutkan. Pada umumnya, para santri merasa takut dan lari atau bersembunyi ketika bertemu dengan Kiai, akan tetapi tidak demikian terhadap Kiai Haji Ali Maksum. Hubungan Kiai Haji Ali Maksum dengan santri seperti layaknya hubungan bapak dengan anak. Kedekatan hubungan ini ditunjukkan oleh kesukaannya bercanda dan bergurau dengan para santrinya, baik secara individu maupun secara jamaah di pengajian. Kalaupun ada santri yang lari atau takut ketika berhadapan Kiai Haji Ali Maksum, mereka justru akan dipanggil, baik secara langsung maupun lewat mikrofon untuk sekedar diajak ngobrol sambil mendengarkan lagu-lagu kesayangannya atau menonton TV, diajak jalan-jalan keliling pondok sambil mengambil sampah-sampah kering, kertas, plastik dan dedaunan, disuruh memijatnya, disuruh menyapu atau membersihkan kamar pribadinya atau halaman rumahnya, dan lain-lain, sehingga mereka tidak lagi merasa takut dan terasa begitu dekat dengan Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Haji Ali Maksum sangat rajin mendatangi kamar-kamar santri dan membangunkan mereka untuk diajak salat subuh berjamaah. Terhadap santri yang dipandang malas dan bandel berjamaah tarawih setiap datangnya bulan Ramadan, Kiai Haji Ali Maksum mengadakan tarawih panggilan di kediamannya dan diimami sendiri. Ini bukan berarti memberi kesempatan atau peluang untuk bandel, akan tetapi mendidik mereka bahwa dengan sering dipanggilnya mereka, maka lama-kelamaan mereka akan sadar dan malu dengan sendirinya. Demikian pula kedekatan Kiai Haji Ali Maksum terhadap para alumninya, yang ditunjukkan oleh seringnya beliau menitipkan salam kepada alumni lewat para tamu, wali santri, atau santri yang kebetulan kenal dan dekat tempat tinggalnya dengan alumni tersebut. Bahkan Kiai Haji Ali Maksum sering mampir ke rumah alumni di tengah perjalanannya ke luar kota. Terutama setiap ada event Hail Kiai Haji M. Munawir, para alumni selalu dikirimi undangan untuk menghadiri Hail tersebut. Dari sini dapat dikatakan bahwa kedekatan hubungan santri dengan Kiai tetap berlanjut sampai menjadi alumni. Dalam soal ketaatan mutlak santri kepada Kiai hingga sampai pada tingkat pengkultusan, adalah tidak sejalan dengan pandangan Kiai Haji Ali Maksum. Ketaatan murid terhadap guru sebatas pada hal-hal yang dibenarkan oleh syariat dan dilakukan secara wajar. Kiai Haji Ali Maksum sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan pondok. Beliau sering berjalan-jalan sambil mengelilingi pondok. Begitu melihat lingkungan yang kotor dengan berbagai jenis sampah, langsung saja memanggil santri yang ada di situ, terutama para santri yang tidak ikut sorogan untuk diperintah mengambil sampah-sampah tersebut dengan tangannya, karena beliau memang sangat titen, ingat, dan teliti,
pada santri yang ikut dan yang tidak ikut sorogan. Bahkan terkadang beliau sendiri yang memungutnya. Selain itu, beliau juga sangat peduli dengan kondisi suatu bangunan yang rusak, kumuh, atau yang tidak layak huni. Langsung saja beliau mengerahkan, memimpin dan mengawasi para santri untuk kerja bakti. Ulama intelek dan tokoh modernis NU. Nama Kiai Haji Ali Maksum di kalangan masyarakat tidak asing lagi, karena perannya yang begitu besar di berbagai sektor, sebagai pengasuh pesantren, sebagai ulama intelek, sebagai ilmuwan, sebagai tokoh organisasi Islam, modernis NU, dan sebagai pemimpin lainnya. Kiai Haji Ali Maksum merupakan tipe seorang kiai yang memiliki semangat otodidak yang tinggi. Bagi Kiai Haji Ali Maksum, pameo, belajar sendiri tanpa guru, misalnya mengkaji sendiri kitab yang belum pernah dingajikan, maka gurunya adalah setan, dipandangnya salah kaprah dan tidak berlaku lagi. Pameo itu sebenarnya hanya berlaku khusus pada murid tarikat yang sangat membutuhkan bimbingan spiritual seorang mursyid dalam mendalami ilmu-ilmu hakikat. Kiai Haji Ali Maksum dikenal luas sebagai tokoh modernis NU, yang menjadi motor penggerak terjadinya perubahan dan pembaharuan di tubuh NU melalui sepak terjang generasi muda NU pasca Muktamar Situbondo. Kiai Haji Ali Maksum memandang perlu agar kaum muda terutama yang memiliki pemikiran progresif dan semangat pembaharuan diberi kesempatan untuk memimpin NU ke depan. Menurut Martin van Bruynesen, sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Arifin Toha dalam bukunya Runtuhnya Singgasana Kiai, bahwa salah satu alasan yang mendorong Kiai Haji Ali Maksum menerima jabatan Rais Am sesungguhnya juga didorong oleh rasa ingin melindungi gagasan-gagasan angkatan muda NU, seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Sahal Mahfuz, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Kiai Haji A. Mustafa Bisri, Dr. Fahmi Saifuddin, Dr. Muhammad Thohir, Kiai Haji Muhid Muzadi, M. Zamroni, Mahbub Junaidi, Masdar Farid Masuti dan lainnya yang kelak dikenal sebagai para penggagas fitah. Pembelaan terhadap gagasan-gagasan progresif Angkatan Muda NU tidak hanya sampai di forum Muktamar ke-27 Situbondo yang mengantarkan Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sebagai Rais Am dan Ketua Umum PBNU, juga pada Muktamar ke-28 Krapyak Yogyakarta, 1989, yang juga mengantarkan keduanya untuk dikokohkan kembali sebagai Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Sejak tahun 1943 Kilo Henry Ali Maksum pindah ke Krapyak. Yang pertama kali dirasakan Kiai Haji Ali Maksum pada awal kepindahannya ini adalah kuatnya getaran gerakan Muhammadiyah. Maklum kota Yogyakarta adalah kota kelahirannya. Kiai Haji Ali Maksum yang di kalangan para kiai NU dikenal sebagai salah satu tokoh reformis atau modernis NU ini tidak menunjukkan sikap yang konfrontatif, akan tetapi dengan sikap penuh toleransi. Kemudian gerak langkah Muhammadiyah tersebut terus diikuti perkembangannya dengan seksama. Persinggungannya dengan kaum modernis nampak terlihat antara lain dari cara Kiai Haji Ali Maksum mengupas berbagai masalah keagamaan dalam setiap pengajiannya, yang sering diperbandingkan dengan pandangan ulama pembaharu. Jiwa pembaharuan, keluasan ilmunya dan pandangannya yang moderat tidak lepas dari pengalaman masa lalunya di pesantren Tremas yang sangat gemar mengkaji berbagai jenis kitab karangan para ulama salaf dan ulama pembaharu. Ide-idenya yang segar demi kemajuan pesantren mampu mendorong terjadinya pembaharuan sistem pendidikan di Tremas. Tidak berlebihan jika Prof. Dr. Kiai Haji Mufti Ali mengatakan bahwa Kiai Haji Ali Maksumlah yang menjadi motor penggerak modernisasi pesantren Tremas, dari hanya menggunakan sistem pesantren ke sistem madrasi. Bahkan dalam banyak hal pandangan Kiai Haji Ali Maksum sejalan dengan pandangan kaum pembaharu, di antaranya seperti masalah mencari ilmu yang harus diperoleh melalui belajar, inamal, ilmu bitta'alum, dan didukung dengan makanan yang bergizi untuk meningkatkan kecerdasan, bukan dengan mengandalkan semangat pencarian melalui laku spiritual, laduni, wirid, perilaku ngerowot dan lelakon nyeleneh lainnya. Oleh karena itu Kiai Haji Ali Maksum hampir tidak pernah mengajak santrinya hidup prihatin atau tirakat dengan menjauhi makanan tidak bergizi, selain ibadah puasa sunnah yang disyariatkan. Latar belakang kehidupan keilmuan Kiai Haji Ali Maksum yang dinamis, berwawasan yang sangat luas, dalam dan moderat, dengan dukungan referensi yang multidisipliner,
serta memiliki semangat otodidak yang tinggi tersebut, sedikit banyak tentu mempengaruhi pendidikan dan pengajaran yang diberikannya kepada para santri. Tidak mengherankan jika para alumni yang pernah mendapatkan didikan dari Kiai Haji Ali Maksum tidak sedikit yang menjadi tokoh masyarakat, intelektual, dan kiai-kiai pengasuh atau pendiri pesantren yang berwawasan luas, mendalam dan moderat disebabkan referensinya yang sangat luas, serta memiliki semangat otodidak yang tinggi. Kiai Haji Ali Maksum merupakan seorang kiai yang penuh cinta kasih, menebar petuah-petuah cinta dan keramahan dalam setiap langkah hidupnya. Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, salah satu murid kinasih Kiai Haji Ali Maksum, memberi kesaksian. Hanya di pesantren Krapyak ini, santri kehabisan uang malah pinjam kiainya. Dulu, di setiap sudut pesantren dipasangi speaker timbal balik. Ketika Pak Ali ngendikan, bicara, bisa didengar santri dan begitu pun sebaliknya. Jadi, Pak Ali itu tahu semua pola tingkah santri-santri. Jika ada santri yang malu-malu pinjam sama Pak Ali, santri itu bicara di dekat speaker. Bilang kalau enggak punya uang. Masya Allah, Pak Ali mendengar keluhan santri tersebut langsung meminjaminya. Kalau tidak Pak Ali, tidak mungkin ada, kenang Gus Mus, pada agenda HL ke-25 Kiai Haji Ali Maksum di pesantren Krapyak Yogyakarta, tanggal 10 Maret tahun 2014. Keramahan, kedermawanan, dan kedekatan sebagai bapak, merupakan pesan cinta sang kiai, agar pesantren menghasilkan santri-santri yang mempelajari ilmu pengetahuan dengan hati, mengajar masyarakat dengan keramahan. Gus Mus juga mengisahkan bahwa Kiai Haji Ali Maksum sangat dermawan. Rais, AM PBNU tahun 1980 sampai tahun 1984 ini dengan ikhlas menyatakan bahwa barang-barangnya yang diambil santri dihalalkan. Semua barangku yang diambil oleh santri, saya halalkan. Asalkan tidak ketahuan, ungkap Gus Mus meniru Kiai Haji Ali Maksum. Selain itu, kisah Gus Mus, Kiai Haji Ali Maksum hafal semua nama santri. Kiai Haji Ali Maksum itu hafal semua nama santri. Kalau ada haulnya Kiai Munawir atau acara mantenan, semua santri itu dikasih undangan dan ditandatangani langsung oleh Kiai Haji Ali Maksum. Jadi enggak enak kalau ndak datang, terang Gus Mus. Mungkin, Kiai Haji Ali Maksum memang dikenal menjadi sosok yang bertangan dingin menyelamatkan suatu organisasi dalam masa sulit. Sejak tinggal di kota Jogja, beliau membangun organisasi NU dari bawah. Kekuatan pemuda, pengusaha, mahasiswa, dan sebagainya beliau kumpulkan. Pada masa demokrasi liberal, kala NU keluar dari masyumi sebelum pemilu 1955, Kiai Haji Ali Maksum juga hadir menjadi salah satu tokoh yang berjasa. Meski baru menjadi salah satu kekuatan politik, NU berhasil menempati posisi ketiga dalam pemilu 1955 di bawah PNI dan Masyumi. Kiai Haji Ali Maksum juga berperan dalam menjaga persatuan NU saat permulaan Orde Baru. Terlebih, saat penyederhanaan partai oleh pemerintah pada 1973, NU benar-benar diuji. Jalan damai, yang digaungkan Kiai Haji Ali Maksum menjadi salah satu titik keberhasilan dari jasa Kiai Haji Ali Maksum meredam konflik di dalam tubuh NU. Selain sebagai pengasuh pesantren Munawir Krapyak, Kiai Haji Ali Maksum juga menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga, dulu IAIN Suka, dan menjadi anggota penerjemah tim Al-Quran sejak 1962. Di organisasi NU sendiri, Kiai Haji Ali Maksum pernah menjadi Rais Syuriah PWNU DIY pada tahun-tahun 1975 sampai tahun 1981 dan Rais AM PBNU pada tahun 1981. Peran Kiai Haji Ali Maksum di organisasi NU pun semakin besar. Peran besar Kiai Haji Ali Maksum dalam NU salah satunya diwujudkan dalam upaya pergerakan NU kembali ke Hitah 1926, atau yang dikenal sebagai penyelamatan NU dari kepentingan politik praktis. Upaya ini dilakukan pada 1984. Saat itu, NU memutuskan tidak terafiliasi dengan parpol manapun sesuai tujuan awal organisasi ini berdiri. Kiai Haji Ali Maksum juga terus mengawal jalannya gerakan ini hingga akhir hayatnya. Jakarta. Hilangnya perpecahan di tubuh NU, tidak ada lagi kubu Cipete dan Situbondo, yang ada adalah kubu NU. Mampu mengerem usaha menjerumuskan NU ke politik praktis yang lebih dalam.
menjaga jarak yang sama antara NU dengan partai-partai politik, mengangkat wibawa ulama, syuriah. Mulai terjadinya generasi dalam NU dengan mendorong dan memasukkan generasi muda NU ke dalam struktur kepengurusan. Membuatkan bekal bagi pengurus dan warga NU dalam meraih sukses organisasi. Karya-karya Al-Amsilah et-Tasrifiyah. Kitab ini merupakan kitab karangan Kiai Haji Ali Maksum yang menjelaskan tentang ilmu sorof. Fathul Qodir. Kitab ini merupakan kitab pertama di Nusantara yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Maksum yang menjelaskan tentang ukuran dan takaran Arab dalam bahasa Indonesia. Ad-Durus Al-Falakiyah adalah karya Kiai Haji Ali Maksum yang menjelaskan tentang ilmu falak. Kiai Haji Ali Maksum dalam menyusun kitab ini dengan cara sistematis dan konseptual. Di dalamnya termuat ilmu hitung, logaritma, almanak Masehi dan Hijriyah, posisi matahari, dan sebagainya. Badiatul Mitsal. Kitab ini adalah kitab yang hampir sama dengan kitab Ad-Durus Al-Falakiyah, yaitu menjelaskan tentang ilmu falak. Tapi di dalam kitab ini, Kiai Haji Ali Maksum lebih menjelaskan yang menjadi patokan bahwa pusat peredaran alam semesta bukanlah matahari, melainkan bumi. Sedangkan matahari, planet dan bintang yang jumlahnya demikian banyak, berjalan mengelilingi bumi. Di sela-sela kesibukannya sebagai pengajar dan pengasuh pesantren Al-Munawir Krapyak, Kiai Haji Ali Maksum sejak masa-masa awal sudah simpatik terhadap Jamiyah NU. Terutama sekitar tahun 1950-an ketika suhu politik memanas akibat semakin nyaringnya suara kaum Nahdliyin untuk keluar dari Masyumi, dan terrealisir ketika Muktamar di Palembang tahun 1952 yang memutuskan NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai NU sendiri. Untuk menghadapi pemilu pertama tahun 1955, Kiai Haji Ali Maksum mulai aktif berkampanye untuk Partai NU dengan cara tidak langsung turun ke lapangan sebagai jurkam, melainkan lewat pendidikan kader kepada para santri Krapyak dan melalui pembicaraan non-formal dengan para tamu yang sowan ke rumahnya. Hasilnya, Partai NU memperoleh suara terbanyak ranking ketiga setelah PNI dan PKI. Dari pemilu tersebut, Kiai Haji Ali Maksum akhirnya terpilih menjadi anggota konstituante yang pada tahun 1960-an, tatkala PKI tengah gencar memusuhi kaum muslimin dan mengancam para Kiai Haji Ali Maksum justru diminta menjadi Rais Syuriah PWNU Provinsi Yogyakarta secara terus-menerus sampai beliau dikukuhkan sebagai Rais Am PBNU menggantikan posisi Kiai Haji Bisri Syansuri yang wafat melalui Munas Alim Ulama NU di Kaliurang Sleman Yogyakarta, tanggal 30 Agustus tanggal 2 September tahun 1981. Kiai Haji Ali Maksum sebenarnya kurang tertarik dengan dunia politik praktis dan menolak keras ketika dicalonkan sebagai Rois Am. Berulang kali Kiai Haji Ali Maksum mengatakan, "Demi Allah, jangan dipilih," mengingat dorongan yang sangat kuat dari banyak kiai, terutama pendapat Kiai Haji Ahmad Siddiq di forum Munas yang mengatakan, "Saya tidak melihat seorang pun yang lebih cocok untuk menjadi Rais Am daripada Kiai Haji Ali Maksum," dan ternyata kemudian disetujui oleh forum Munas secara aklamasi, maka dengan rasa berat Kiai Haji Ali Maksum mau menerimanya dengan syarat hanya 1 kali periode kepengurusan sampai diadakannya Muktamar ke-27 tahun 1984. Sambil menangis, dan juga diikuti tangisan haru para Kiai Haji Ali Maksum memberikan kata sambutan dengan bahasa Arab yang fasih, yang intinya menyatakan bahwa beliau bukanlah orang yang terbaik, bila selama memimpin terlihat bengkok, agar diluruskan, bahkan beliau siap dicampakkan atau dipecat. Selama masa jabatannya, Kiai Haji Ali Maksum oleh banyak kalangan disebut sebagai penyelamat NU. Hal ini dikarenakan 3 faktor. Ketika muncul krisis kepemimpinan di NU dan kesulitan memilih orang yang tepat untuk jabatan Rais Am pengganti Kiai Haji Bisri Syansuri yang wafat, Kiai Haji Ali Maksum bersedia dipilih sebagai Rais Am pada 1981 melalui Munas Alim Ulama NU di Kaliurang Yogyakarta, walaupun dengan sangat berat. Ketika NU dilanda kemelut tahun 1983 dengan pengunduran diri Dr. Idam Khalid sebagai Ketua Umum PBNU, yang belakangan lalu dicabutnya kembali, akibat perseteruan antara kubu politik, kelompok Cipete, pimpinan Dr. Idam Khalid, dengan kubu ulama, non-politik, kelompok Situbondo, pimpinan Kiai Haji
Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Ali Maksum tampil merangkap jabatan sebagai Rais Aam sekaligus Ketua Umum PBNU untuk membenahi persiapan Muktamar Situbondo 1984, yang menghasilkan keputusan strategis dan monumental, yaitu mengembalikan NU ke Hita 1926. Ketika ada gejolak sebagian aktivis yang ingin menggoyang Hita NU 1926 dan membelokkan NU ke partai politik, serta usaha mendongkel Gus Dur dari posisi Ketua Umum PBNU di Munas Alim Ulama NU di Cilacap akhir 1987, maka dengan kewibawaan dan kekarismatikannya Kiai Haji Ali Maksum mampu menjadi penjaga gawangnya sehingga dapat meredam gejolak tersebut. Atas perannya ini Kiai Haji Ali Maksum secara berkelakar berkomentar, "Wah, saya ini anggota mustasyar bagian Medan Medeni, menakut-nakuti.